Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar budi pekerti bab ketiga, yaitu tentang membiasakan diri berperilaku sopan dan santun. Sebelum belajar, jangan lupa kita untuk berdoa, membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar atau mau belajar. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Lihat, ada seorang anak, laki-laki dan juga perempuan yang sedang apa sih ini? Bersaliman atau berpamitan kepada orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, sikap kita yaitu ngapain sih? Yang pertama, apakah kalian selalu memberi salam kepadanya? Yang kedua, apakah kalian selalu menyapa kepada mereka? Nah, itu menjadi keseharian kita ya sayang ya. Nah, sopan santun. Apa sih sopan santun? Sopan santun artinya budi pekerti yang baik. Ya, sifat sopan santun artinya budi pekerti yang baik. Sopan santun dapat dilakukan di mana sih, Miss? Nah, di sini Miss Yani jelaskan ada 3. Kalau di buku itu kan dijelaskan hanya 1 ya, berperilaku sopan santunnya di rumah saja. Tapi di sini Miss Yani memberikan penjelasannya di 3 tempat. Yang pertama yaitu sopan santun di rumah. Yang kedua, sopan santun di sekolah. Dan yang ketiga, sopan santun di lingkungan masyarakat. Berperilaku sopan santun di rumah. Contohnya apa aja? Contohnya yaitu sebelum bepergian atau sebelum kita mau keluar dari rumah harus pamit kepada orang tua. Jangan kita main langsung keluar begitu aja tanpa izin orang tua. Nanti kasihan orang tuanya akan khawatir, kemana ini si Ahmad, kemana ini si misalkan si Fulannya kok pergi nggak pamit gitu. Nanti malah menjadi khawatir buat orang tuanya. Terus kita harus pamit ya kepada orang tua sebelum bepergian. Terus yang kedua, mematuhi nasihat orang tua. Sebelum kita belajar, pastikan orang tua, atau sebelum kalian berangkat sekolah, pastikan orang tua selalu memberikan nasihat-nasihatnya untuk kita supaya baik di sekolah, baik bersama teman, dan baik di kelas. Nah, itu nasihat, tapi tidak itu semua aja ya penasihatnya. Banyak sekali pasti nasihat-nasihat atau pemberian tahuan orang tua kepada kita. Nah, dengan ini ya kita harus patuhi apa yang telah diucapkan oleh orang tua kita. Terus tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita. Mau dari orang tua, apalagi dengan orang tua kita, itu sangat tidak boleh berbicara keras atau kasar, karena orang tua lah terutama ibu yang telah melahirkan kita semuanya, terus juga ayah yang telah mencari nafkah untuk kita sekeluarga. Nah, apalagi orang dewasa, lebih dewasa juga kita harus hormati, baik dia tetangga, saudara, teman terdekat atau siapapun, ya kita harus berbicara dengan sopan dan santun, dan juga harus hormat, tidak hanya dengan orang dewasa tapi dengan yang orang lebih muda juga kita harus bersikap sopan dan santun. Nah, selanjutnya berperilaku sopan santun di sekolah. Contohnya di apa aja tuh, Miss? Menghormati bapak dan ibu guru di sekolah dan juga warga sekolah. Warga sekolah siapa sih, Miss? Warga sekolah itu ada kepala sekolah, terus petugas kebersihan, pasatpam, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk daripada warga sekolah selain bapak dan ibu guru. Terus yang kedua, tidak mencela atau mengejek teman. Nah, mencela atau mengejek teman atau sampai dia berantem itu adalah sikap yang tidak sopan. Dengan teman kita harus saling menyayangi dan saling berteman dengan baik. Terus berbicara dengan ramah
artinya dengan sopan dan santun ya, kepada sesama, yakni dewan guru, teman, dan juga warga sekolah. Kalau guru pasti kalian berbicara dengan sopan dan baik. Terus teman juga, warga sekolah juga sama. Walaupun dia bertugasnya sebagai seorang satpam sekolah, penjaga sekolah, ataupun dia penjaga kebersihan di sekolah kita, ya kita harus tetap berbicara dengan sopan dan santun. Nggak boleh berbicara kasar ya. Terus selanjutnya, tidak mengobrol atau bercanda saat guru sedang menjelaskan. Wah, apalagi ini, kita tidak boleh mengobrol ketika guru menjelaskan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah mendengarkan apa yang guru bicarakan. Guru juga sama seperti orang tua kalian, tetapi orang tua yang ada di sekolah. Kalau orang tua kalian yang di rumah adalah orang tua kalian, bapak atau ibu atau ayah dan bunda kalian. Tapi orang tua yang di sekolah adalah guru-guru juga harus kita hormati dan harus berperilaku sopan dan santun. Nah, supaya penjelasan apa yang guru jelaskan itu kita jelas, maka kita harus mendengarkan, jangan mengobrol ataupun bercanda. Dikhawatirkan nanti ketika kalian diberikan tugas sama ibu gurunya atau bapak gurunya, kalian belum bisa. Jangan sampai seperti itu ya sayang ya, kalian anak hebat, anak soleh dan soleha. Terus ada lagi berperilaku sopan santun di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu artinya lingkungan di sekitar rumahmu ya sayang ya. Contohnya apa aja? Menghargai dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang tadi sebelumnya sudah misalnya disampaikan, mau dia lebih tua ataupun dia lebih muda, ya sama-sama kita hormati dan hargai. Terus yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Misalkan kita sedang bermain sama teman-teman kita nih di rumah, terus ada yang berpendapat beda dengan kita. Nah, kita jangan mencela atau mengejeknya. Ya, kita harus menghargai pendapat orang tersebut, ya. Terus yang ketiga, tidak melakukan pelanggaran di masyarakat. Misalkan menyeberang ya harus di mana menyeberang jalan harus di zebra cross. Terus kalau misalkan kita yang sekarang yang kita sedang alami itu pandemi ini, ya kita harus gunakan masker kita ya. Terus sopan santun adalah sikap terpuji. Sopan santun harus dilakukan pada semua orang, baik dia yang muda atau yang lebih dewasa. Jika kita sopan santun, orang lain akan segan kepada kita dan kita juga dihargai dan dihormati oleh orang lain. Jadi semuanya baik yang kecil ataupun yang lebih dewasa, kita harus saling menghormati dan menyayangi. Nanti orang lain pun akan sama bersikap demikian juga kepada kita. Oke? Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.